Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ingin berterima kasih kepada Bu Dewi karena telah memberikan kesempatan pada kami untuk melakukan presentasi hari ini, yang dengan presentasi kami yang berjudul Supply Chain Management di UMKM Keripik Mustika. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Fazlina Azura selaku moderator, dan teman saya ada Leni Kurniati, Octavia Delima Simanjunta, Iqbal Ihsan Ramadan Damani, dan Syauki Syandana. Baik, pemateri selanjutnya akan dilanjutkan oleh Leni Kurniati. Kepada Leni Kurniati, saya persilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang SCM, Supply Chain Management. Pertama yaitu Introduction. Manajemen rantai pasok adalah kegiatan yang melibatkan beberapa unit untuk mendapatkan bahan mentah, mentransformasi bahan mentah menjadi barang jadi, dan mendistribusikannya ke konsumen akhir. Supply chain management memiliki 3 komponen, yang diantaranya adalah upstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana perusahaan mendapatkan supplier dari pihak luar untuk mendapatkan bahan baku. Kemudian komponen yang kedua adalah internal supply chain management, yaitu sebuah proses di mana terjadinya perubahan dari bahan baku menjadi sebuah produk jadi. Komponen terakhir SCM adalah downstream supply chain management, yaitu sebuah proses di mana pendistribusian barang oleh perusahaan ke customer, yang dimana biasanya dilakukan oleh eksternal. Baik, proses SCM. Berikut ini adalah proses pada supply chain management yang dilibatkan dalam SCM. 1. Ada customer atau pelanggan. 2. Purchasing atau pembeli. 3. Inventor atau gudang. 4. Production atau produksi. Dan yang kelima, transportation atau transportasi. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya sebagai pemateri kedua akan melanjutkan penjelasan dari presentasi kami. Saya di sini akan menjelaskan tentang case study di UMKM Keripik Mustika. Keripik Mustika merupakan usaha yang berkecimpung di bidang makanan ringan. Usaha ini dimulai pada tahun 2008 oleh Bapak dari Ibu Desi Mustika yang masih berdiri hingga sekarang. Keripik Mustika sangat diminati dan juga dijadikan salah satu ikon oleh-oleh di daerah Langsa. Usaha keripik ini juga memiliki beberapa varian, namun keripik pedas menjadi best seller atau penjualan terbanyak. Juga usaha ini sudah memasarkan produknya hingga keluar kota Langsa, seperti Lok Nibung. Untuk pemasarannya sendiri dilakukan pada hari Selasa. Keripik Mustika, usaha keripik pedas Mustika terdapat di Kecamatan Langsa Baro, Kota Langsa. Usaha keripik pedas ini telah lama berjalan dan sudah dikenal di seluruh pelosok Kota Langsa. Usaha keripik pedas Mustika telah berdiri sejak tahun 2006 dan berproduksi sampai sekarang. Perkembangan usaha keripik pedas Mustika sudah biasa dikatakan layak karena usaha memproduksi keripik pedas yang terus berlanjut dan berkesinambungan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Yang ketiga, proses pembuatan keripik. Proses pertama yaitu proses pemotongan, di mana keripik dipotong menggunakan mesin, kemudian hasil dari pemotongan keripik dibagi-bagi dalam beberapa tempat. Setelah keripik selesai dipotong-potong, kemudian keripik digoreng menggunakan minyak panas. Hasil dari penggorengan kemudian ditiriskan untuk mengurangi banyaknya minyak. Kemudian dipindahkan ke tempat penyimpanan dan pengemasan. Kemudian produk jadi dikemaskan, kemudian sampai ke pemasaran dan dibeli oleh pembeli. Untuk pemasarannya, saluran distribusi bisa meliputi pengecer, reseller atau grosir. Di usaha ini mereka melakukan pengiriman di beberapa tempat, yaitu Panton Labu, Perlak, dan Lok Libung. Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi.
Konsumen yang membeli produk atau jasa secara eceran ini bertujuan untuk mengonsumsinya atau menggunakannya secara pribadi dan tidak menjualnya kembali. Di usaha ini dalam pemasarannya dilakukan dengan menjual produk di toko mereka sendiri dan juga memasarkan keluar kota. Baik, terima kasih kepada para pemateri. Kali ini saya sebagai moderator akan membacakan kesimpulan pada presentasi kami kali ini. Manajemen rantai pasok atau SCM melibatkan koordinasi dan integrasi berbagai aktivitas dalam perusahaan dan seluruh mitra rantai pasoknya untuk mengoptimalkan proses, mengurangi biaya, dan meningkatkan kepuasan pelanggan. Kesimpulannya, manajemen rantai pasok yang efektif sangat penting bagi bisnis untuk meningkatkan efisiensi, meminimalisirkan risiko, dan memenuhi permintaan pelanggan yang pada akhirnya mengarah pada peningkatan daya saing dan kesuksesan jangka panjang. Terima kasih. Kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.